Kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar ingin jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu, kalau bahasanya komputer, itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan, harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa, itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci. Disebutnya kafir atau kufur. Terus selain itu, harapan juga di teori yang lain disebutkan lahir oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri. Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas loh Pak, cita-citaku, keputusanku sendiri, enggak. Di situ ada ilustrasinya, biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya dagang dan cepat. Kalau disuruh berharap untuk dagang, anaknya guru juga begitu, anaknya pemikir juga begitu, biasanya. Jadi cita-cita, harapan itu mix antara fitrah individu, kebutuhan masing-masing orang, plus programming dari masyarakatnya. Jadi teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu tidak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya tidak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu, bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi harapan itu darimu dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan. Terus apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quotes dari Biksu Thich Nhat Hanh, dari ini Biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya torekot, kalau bahasa Islamnya ya, dia punya order of interbeing.
Jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi, dia punya order of interbeing. Jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya Thich Nhat Hanh, hope is important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpek sekarang. Bayangkan besok, ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang tidak apa-apa, bayangkan besok dapat yang terbaik, Nah, itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang biasanya kalau pacarnya gonta-ganti dapatnya yang jelek. Aku kan tidak punya pacar, mesti intuke sing apik misalnya. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu tidak lulus-lulus? Tidak apa-apa, saya masih berharap tidak ter-DO. Kok kamu ter-DO? Tidak apa-apa, saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan gitu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena tidak punya ijazah? Tidak apa-apa, karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Loh kan itu enak, selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan, kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa, ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus jadi perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi tidak ada yang putus asa. Ruth itu neneknya, kalau itu sebenarnya tokoh dari Bible. Tokoh perempuan, neneknya Nabi Daud. Yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy Day, semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan, janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi, masa depan itu penting, maka hidupkanlah dengan harapan. Terus, nah, cuma ini tadi kan yang positif-positif. Ada teori lagi, sebenarnya harapan itu sifatnya paradok.
harapan itu sumber kehidupan, cuma hati-hati. Kadang-kadang dia juga sumber kehancuran. Kenapa? Mungkin di sesi ngaji apa saya pernah bilang, hanya orang yang berharap yang bisa kecewa. Ya kan? Hanya orang-orang yang berkeinginan yang bisa gagal. Jadi itu paradoksnya harapan. Jadi paradok itu sifat yang bertentangan, makanya kamu mengelolanya harus hati-hati. Harapan bisa membawamu pada kebahagiaan, tapi bisa juga sebaliknya menghancurkanmu. Kalau kamu tidak hati-hati merancang harapan. Jadi jangan sampai senjata yang sakti yang namanya harapan itu berbalik membunuh dirimu sendiri karena kamu tidak pintar mengelolanya. Itulah sifat paradoksnya harapan. Kalau kamu tadi tidak bercita-cita kumlot, tidak kumlot itu kan tidak masalah. Tapi ketika kamu bercita-cita kumlot, tidak kumlot jadi sumber kekecewaanmu. Kalau cita-citamu, harapanmu hanya lulus saja, kumlot tidak penting. IP berapapun tidak masalah, yang penting lulus. Kenapa? Cita-citamu hanya lulus saja. Tapi kalau cita-citamu IP, cita-citamu kumlot, lulus saja itu menghancurkanmu. Kalau kamu tidak bercita-cita punya pasangan, mbok jomblo sampai umur 40 tidak masalah. Tapi kalau orientasi hidupmu pasangan, pacar, dan yang sejenis itu, mbok sekarang kamu jomblo juga gelisah, susah, sumpek. Kenapa? Karena kamu target di situ, kamu berharap di situ. Ah, itu paradok harapan namanya. Dia bisa menghidupkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Kalau kamu tidak hati-hati, maka aturlah harapan-harapan hidupmu secara masuk akal, secara cerdas. Rancang harapanmu paling tidak di 4 ciri. Yang pertama, harapan, berharaplah sesuatu yang dapat kamu capai secara rasional. Jadi secara rasional itu berharap yang masuk akal saja. Kalau kamu sudah semester 14, targetnya sudah nggak usah mikir kumlot-kumlot, yang penting lulus. Itu yang rasional. Ya. Kalau enggak, nanti hancur hidupmu. Gitu loh. Jadi berharaplah yang rasional-rasional saja, yang terjangkau. Yang kedua, yang dapat kamu kontrol. Pancanglah harapan-harapan yang bisa kamu kendalikan, kamu tempuh. Itu loh. Misalnya kamu sadar bahwa suaraku itu jelek kok Pak, tapi saya cita-citanya penyanyi. Nah, itu kan agak berat perjuanganmu kalau sampai ke sana. Jadi salah kamu mungkin milih harapannya. Kalau pencipta lagu tidak apa-apa, kalau penyanyi susah karena hubungannya sama suara. Nah, itu harapan yang tidak bisa kamu kontrol, itu agak susah. Misalnya kayak saya tingginya paling 150-an. Saya ingin cita-citanya jadi foto model yang tingginya minimal 180. Itu kan nggak masuk. Jadi yang bisa kamu kontrol. Jangan berharap yang tidak bisa kamu kontrol, karena kalau tidak, harapan akan membunuhmu. Terus berharaplah yang menurutmu penting. Kalau ini ya benar bunuh diri. Kalau kamu tidak penting kok kamu harapkan. Ya, wong kamu tidak minat kok kamu masuk ke situ. Nah, itu agak bunuh diri. Jadi berharaplah hal-hal yang penting-penting saja.
yang cocok sama passionmu. Jangan berharap yang bukan dirimu, karena kamu akan kesulitan mewujudkannya dan akibatnya kamu kecewa. Yang penting menurutmu apa? Bukan yang penting menurut orang lain. Karena kalau tidak nanti kamu kesulitan mewujudkannya. Setiap orang punya gaya dan model sendiri-sendiri. Yang keempat, ini juga penting. Kalau tadi kan penting menurutmu. Berharaplah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakatmu dan cocok dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, nilai-nilai moralnya. Ini menentukan juga, karena kalau targetmu ternyata tidak cocok dengan masyarakatmu, kamu bisa kesulitan juga. Nanti harapanmu bisa membunuhmu. Ya macam-macam tidak cocok itu. Mungkin tidak cocok sama kultur sana, mungkin tidak cocok sama nilai-nilai yang ada di sana. Ya contohnya gampang lah, misalnya yang cocok sama masyarakat di kos-kosanmu, misalnya masyarakat sana menghendaki kamu kalau apel paling malam sampai jam 10 misalnya. Itu ya kamu jangan berharap lebih. Saya ingin ijtihad berlawanan dengan masyarakat, pokoknya apel itu ya paling tidak jam 12 lah, jam 10 belum dapat apa-apa. Misalnya, itu kamu akan kesulitan benar. Mungkin kamu punya argumen, punya dasar, punya dalil. Lo gimana Pak, saya sholat isya-nya sekarang selesainya paling jam 8. Nanti kos saya sama tempat apelnya jauh, bisa sampai jam 9. Kalau jam 10 harus pulang, belum ngapa-ngapain kita, baru say hello misalnya. Nah, itu kan argumenmu, tapi masyarakatmu tidak bisa. Kamu kasih argumen itu, mereka punya tata nilai sendiri. Nah, harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat, kamu akan susah juga. Hasilnya kesengsaraan juga. Maka rancanglah harapanmu di 4 ciri ini. Rasional, bisa kamu kontrol. Yang penting-penting ini juga menurut saya harus digarisbawahi. Tidak harus segala hal kamu patok harapan. Yang tidak penting-penting tidak masalah. Ada kan hal-hal kecil yang tidak tercapai juga tidak masalah, tidak apa-apa. Wong itu tidak penting meskipun kamu berharap. Kayak kamu main game HP itu kan asik, kita kamu berharap menang, tapi kok ya kalah terus, ya tidak apa-apa. Wong cuma game aja loh. Kenapa tidak penting? Kamu tidak harus sedih, tidak harus marah, tidak harus nendang-nendang pintu karena kalah game. Tidak apa-apa, wong cuma permainan. Itu namanya kamu ngerti prioritas. Mana yang penting, mana tidak penting. Ya semuanya kamu harapkan. Misalnya teh ini. Ini kan kamu berharap teh ini segarnya luar biasa. Begitu diminum misalnya. Kok biasa ya? Misalnya, itu kan kamu kecewa. Tapi ya enggak apa-apa, wong ini enggak prioritas kok. Meskipun tadi aku berharap kan enggak masalah, enggak penting. Beda tadi sama urusan kuliahmu, sama urusan masa depanmu, itu kan jauh yang lebih penting. Jadi berharap, patoklah yang kamu anggap penting-penting saja. Dan yang terakhir, hati-hati dengan norma-norma dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu juga harus jadi pertimbanganmu. Mereka punya logika sendiri, mereka punya standar sendiri. Nah, komponennya harapan ada 3. Tidak usah dibaca definisinya, agak bulet. Harapan itu butuh yang pertama goals, tujuan. Yang kedua pathway, jalannya. Yang ketiga agensi, orangnya. Jadi komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa,
orangnya siapa yang berharap. Jadi orang yang berharap, jalan menuju harapan, dan targetnya harapan itu. Itulah unsurnya. Tidak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau tidak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan. Tamanni kalau dalam bahasa agama, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sak karung jatuh di depanku, itu namanya bukan harapan tapi lamunan, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada artis Korea datang padaku menyatakan I love you, itu lamunan. Kenapa lamunan? Pathway-nya tidak ada. Jalan yang bisa nyambung dirimu dengan tujuan itu tidak ada. Wong kamu bahasa Korea yang tidak bisa, duit untuk jalan-jalan ke Korea juga tidak bisa, nonton show-nya Korea juga tidak punya uang. Jadi jalannya tidak ada, untuk ketemu tidak ada. Nah itu tidak ada pathway-nya, maka namanya angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan, jalannya ada, strategi menuju ke sana ada, goal-nya ada, tujuannya ada, dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau tidak ada orangnya Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya, orangnya yang berharap tidak ada, ya tidak jadi cerita. Jadi itu 3 komponennya. Penghalangnya juga ada 3. Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau emosi jelas, emosi-emosi negatif itu mungkin menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi kamu terburu-buru, atau kamu malas, atau kamu ngamuan, atau kamu merasa minder, atau kamu terlalu pede, itu kan emosi-emosi. Itu sering jadi penghalangnya harapan. Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok iya mentalmu minder. Kalau tidak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan, begitu ketemu nderedek, grogi, tidak bisa ngomong, ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua stresor. Kalau stresor ini nanti berpengaruh ke emosi, tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga tidak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pengen cepat lulus, tapi kok ya kamu kerja. Kerja ini kan jadi stresor namanya, membuatmu stres. Jadi pengen cepat lulus, tapi kok ya harus kerja ya. Nah itu kan stresor namanya. Pengen jadi orang soleh, tapi kok ya susah yang ngaji itu ya, misalnya. Itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau 1 dan 2 mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu sudah niat-niat pokoknya sampai saya lulus S2, jangan sampai ada pacar, jangan sampai ada perempuan atau laki-laki yang mengganggu. Kok yang dilalah ada event yang membuatmu jatuh cinta, dia juga oke, sama-sama oke, ini surprise event. Waduh, tadi prinsipnya mau dilanjutkan apa enggak ya? Kalau dilanjutkan kok ya eman-eman. Harapanmu enggak terwujud untuk enggak punya pasangan sampai lulus. Itu namanya surprise event. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4 terus, tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga.
Jadi ya kayak kamu mau berangkat kuliah itu loh, sudah kamu niati berangkat pagi-pagi, kok yang dilalah naik bis transnya mogok misalnya. Jadi kalau ditanya dosen, mogok pak, mesti gitu. Itu trans mogok itu surprise event. Jadi peristiwa tidak terduga. Oke. Ya nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu, mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini pak karena ada surprise event. Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Nah, ya, karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia malah yang kena temennya misalnya, itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Kayak kamu dulu mungkin zaman SMA terus mau kuliah, kamu membayangkan, wah besok kalau saya di Jogja mau jadi mahasiswa yang soleh, tiap hari ke masjid, nanti apalan ini, tahajud, rajin ngaji. Begitu jadi mahasiswa, lupa semua. Kenapa? Banyak surprise event, Pak. Jadi banyak peristiwa tak terduga yang semakin jauh dari cita-cita. Oke. Ya sama kan, saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu, waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan, lurus. Tapi kan peristiwa macam-macam, banyak surprise event. Sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa. Ya, masa tetap ingin jadi dokter, ya kuliah di Usuluddin misalnya. Kan tidak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Ya masa Usuluddin dokter, dukun mungkin bisa. Oke, terus. Nah, kalau ini proses namanya lost hope, hilangnya harapan, itu sebenarnya ada prosesnya. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full, terus muncul halangan, muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Aku kok tidak lulus ya semester ini, aku kok jomblo terus ya, kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini semacam hilang, kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya, itu namanya despair. Jadi yang pertama hope, turun sedikit jadi rage, turun lagi jadi despair. Orang biasanya frustasi itu despair. Kok tidak kena-kena ya tujuannya, lama-lama dia tidak yakin kalau dia bisa. Sudahlah, tidak mungkin aku lulus misalnya, itu despair. Nah, despair itu bisa nyampe lebih bawah, namanya apati. Kalau apati itu tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin ada orang yang bisa lulus. Nah, itu namanya apati. Jadi kalau apati itu dia sudah tidak percaya sama tujuannya, tidak percaya sama dirinya. Itu namanya sudah apatis. Tidak mungkin lah Pak, saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim, wong saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu, saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh, tapi ya apa mungkin saya bisa. Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya sulitnya, banyak sekali halangannya Pak. Itu rage, mengeluh. Yang
yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum Pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah Pak. Nah itu motivated namanya. Tidak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat. Nah jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair ada jangan, putus asa saja jangan. Putus asa itu kan kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya apa ya, mungkin tujuan semacam itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang paling bawah aja, yang nomor 3 itu saja sudah jangan. Oke, terus kalau ini membangun harapan atau membangun kembali harapan. Tadi kan punya cita-cita kok terus gagal, despair. Nah, kalau ini dibangun lagi yuk, biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting. Ayo ditegaskan lagi, kamu ingin apa sih? Itu namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin, sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa? Diidentifikasi dulu jalannya. Terus, biar semangat, creating future memories of success. Bayangkan kalau nanti kamu sukses, kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang akan kamu alami. Jadi, creating future memories of success. Bayangkan, bikin gambaran-gambaran. Enaknya kalau kamu lulus cepat, itu segera kamu bisa kuliah lebih tinggi, segera kamu bisa macam-macam nyari kerjaan, segera kamu bisa. Nah itu bayangan tentang kesuksesan hidupkan. Jadi kalau kamu targetmu jelas, jalan yang kamu tempuh jelas, dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses, saat itu juga akan lahir namanya harapan. Kalau jalannya tidak ada, namanya bukan harapan, tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya tidak ada, ya namanya bukan harapan, wong tidak ada tujuannya kamu mau kemana. Kalau angan-angan, bayangan kesuksesannya tidak ada, kamu tidak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target, jalannya, kebahagiaan yang kamu raih. Setelah ini kamu boleh, mumpung ini masih awal tahun 2019 ini, harapanku apa saja. Tidak usah banyak-banyak, karena biasanya kalau lagi semangat nulis harapannya, tahun ini target saya 20 Pak, itu terlalu banyak. 2, 3, 4, 5 yang agak besar-besar, yang penting-penting saja ditulis. Nggak usah yang tidak penting. Nggak usah nulis, saya target saya Pak, setiap kali makan di warung itu harus, kalau kemarin sekali makan 10.000, mulai tahun ini minimal 12.000, misalnya, tidak usah ditulis. Seandainya memang itu targetmu, tidak penting. Target yang penting-penting daftarin, tidak usah terlalu banyak. Plus jalannya, yang berat mungkin kamu harus merancang jalannya. Untuk bisa ke sana Pak, saya harus menyisihkan waktu, saya harus menyisihkan uang, saya harus tiap malam melakukan ini, tiap pagi melakukan ini, itu jalan namanya. Sambil kamu hidupkan terus bayangan-bayangan kesuksesannya. Nah itu awal dari hidup yang penuh harapan. Nah, ini strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Ini nanti silahkan kamu pelajari satu-satu. Yang pertama,
Biasakan self-talk, tapi yang positif. Ngomong sama diri sendiri. Yang positif-positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri. Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marahi. Saya kecewa Pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud loh. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok males ngaji aku Pak. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif. Wah, sekarang saya lebih merdeka, lebih bebas Pak. Tidak kayak dulu. Maka sekarang saya harus milih yang baik-baik. Nah, itu self-talk. Saya pasti bisa kok Pak, saya mampu pasti. Nah, itu self-talk. Kayak pernah saya contohkan, kalau kamu nonton TV acara Benteng Takeshi itu loh, gitu kan, kalau mau loncat orangnya, aku pasti bisa gitu. Ya, pokoknya aku mampu, terus lari-lari kecemplung, tidak apa-apa, tapi kan sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi lakukan self-talk yang baik. Jadi misalnya kamu mau ujian, masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Oke. Terus, nah, refleksi tentang kesulitan. Kira-kira yang menghambatku apa? Tidak apa-apa. Oh, aku ingin sih kumlot, tapi mungkin ini akan menghambat. Terus memikirkan target tadi sebagai tantangan. Jadi kamu punya harapan kan, jadikan harapan itu tantangan. Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah, lebih ganas. Jadi jadikan harapanmu adalah tantangan dalam hidupmu. Terus pikirkan kembali kesuksesan masa lampau. Bayangkan dulu kamu sukses kan seneng. Besok ketika kamu sukses pasti seneng bahkan double. Dulu kamu lulus SMA senengnya seperti apa sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1 lebih seneng dari itu pasti. Besok lulus S2 lebih senengnya lebih tinggi lagi, apalagi S3. Nah itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus coba dengarkan cerita, baca cerita tentang orang-orang sukses. Berteman dengan orang-orang yang bisa share tentang tujuanmu tadi. Itu akan membantu. Cari role model yang bisa ditiru. Kalau cita-citamu jadi dokter, ya cari dokter yang bisa ditiru. Kalau mau jadi dukun, ya dukun yang bisa kamu tiru. Kalau jadi yang bisa diimitasi.